Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Umi harap Ananda semua tetap semangat walaupun kegiatan pembelajaran kita lakukan dari rumah. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar SBDP bersama dengan Umi Esi. Tetap semangat semuanya ya. Baik, materi yang kita akan bahas pada hari ini adalah kita akan mempelajari mengenai tari kreasi daerah. Nah, tujuan pembelajarannya diharapkan setelah kalian mempelajari hari ini, maka kalian akan dapat memahami tari kreasi daerah, menjelaskan jenis-jenis tari kreasi daerah dan mengetahui contoh tari tunggal berpasangan dan tari berkelompok. Kita masuk pada pembahasan kita pertama, yaitu tentang tari kreasi. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari tari daerah. Tari ini tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya dalam tarian. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis tari kreasi. Ada 3, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, ada tari modern, dan tari kontemporer. Pembahasan yang pertama yaitu tari kreasi daerah atau disebut dengan tari kreasi tradisional, yaitu tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, atau aspek lainnya, tetapi masih dalam konteks dari daerah tersebut. Contohnya adalah tari Raranginggel dari Yogyakarta dan masih banyak contoh tari yang lainnya. Selanjutnya adalah tari kreasi modern, yaitu tari yang tidak memiliki aturan tertentu baik dalam bentuk gerak atau aspek lainnya. Contohnya tari Yapong dari DKI Jakarta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tari kontemporer, yaitu tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Ini contohnya adalah tari barung-barungan dari Bali. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk tari kreasi berdasarkan jumlah. Ada 3, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Selanjutnya adalah tari tunggal, tari yang dibawakan seorang penari, baik laki-laki atau perempuan. Tari tunggal adalah tari yang mudah untuk dipentaskan, karena tari tunggal dilakukan hanya oleh seorang penari, maka tidak ada unsur kekompakan yang dilakukan oleh seorang penari dalam tarian ini. Lebih fokus pada gerakan yang dipadukan dengan musik dan tabuhan agar tercipta wirasa, wirama, dan wiraga yang seindah mungkin. Nah, dalam tari tunggal, penari pria pada tari tunggal biasanya membawakan tarian dengan kuat dan gagah. Sedangkan penari wanita membawakan tarian tunggal dengan lembut dan anggun gerakannya. Contoh tari tunggal yang pertama adalah tari Gambir Anom. Tari ini adalah tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah, dari Surakarta, Yogyakarta. Tari ini biasanya dipentaskan pada acara tertentu, baik pada saat acara-acara di Keraton Surakarta. Tari ini dilakukan oleh seorang penari dengan gerakan yang lemah lembut. Contoh tari tunggal yang kedua adalah tari kecak dari Bali. Tari tunggal ini merupakan satu tarian yang berasal dari Bali yang diperankan satu orang dengan dikelilingi banyak orang. Tari kecak ini sudah ada sejak tahun 1930. Yang selanjutnya adalah tari berpasangan, tari yang dilakukan oleh 2 orang, baik sesama jenis maupun berlawanan jenis. Ciri-ciri tari berpasangan yang pertama disajikan dengan bentuk berpasangan, yaitu 2 orang, saling mengisi dan melengkapi dalam gerakan tari, dan terdapat interaksi antara penari dengan pasangannya.
Contoh tari berpasangan. Yang pertama ada tari Beksan Wireng. Tari ini berasal dari Jawa Tengah yang bercerita tentang tema keprajuritan. Tari ini melibatkan dua orang penari laki-laki dengan kostum yang sama, lengkap dengan pedang dan perisainya. Contoh tari berpasangan selanjutnya adalah tari cendrawasih. Tari ini berasal dari Pulau Bali. Tari ini terinspirasi dari kehidupan burung cendrawasih. Selanjutnya, kita akan membahas tari kelompok. Tari kelompok adalah bentuk tarian yang penampilan tari dilakukan secara berkelompok, dibawakan lebih dari 2 orang. Ciri-cirinya adalah yang pertama dimainkan lebih dari 2 orang, ada interaksi yang jelas antar sesama penari, ada kombinasi berbagai hal, fokus penonton lebih bercabang, dan terdapat pola lantai yang apik dan menarik. Contoh tari kelompok yang pertama adalah tari saman. Tari ini berasal dari Aceh. Dimainkan dalam jumlah yang ganjil secara berkelompok, mulai dari 3, 5, 7, dan 9 orang. Contoh yang kedua adalah tari tortor. Tari tortor ini biasanya dibawakan oleh kaum wanita dan pria, di mana jumlahnya biasanya mencapai belasan orang. Pada mulanya, tarian ini dijadikan sebuah acara ritual. Ya, baik Ananda semua, penjelasan Umi tadi merupakan akhir dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Umi harap Ananda semua tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Kumpulkan tugas tepat waktu ya. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dan kita jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Bye.